Ya, apa kabar kawan-kawan OPX Traders? Happy cuan ya untuk kita penutupan di minggu ini. Ini hari Jumat ya. Untuk hari ini udah closingan kita semua. Udah selesai juga untuk cuan di minggu ini 56% ini total sekali lagi, dan data ini sesuai data dari grafik ya, bukan dari portofolioku sendiri, karena tidak perlu untuk sharing portofolio dan tidak akan membuat kalian kaya juga kalau melihat portofolio aku ya guys. Jadi seperti itu. Ini kita mau bahas apakah akan kelanjutan, dan kita sekalian untuk penutupan dari trading kita di minggu ini untuk tier 1 ya guys. Jadi biar kita ada convection ke depannya, biar nggak keskip-skip gitu saham-saham baru yang bakalan kita list gitu ya guys. Seperti itu, kita akan coba bahas dulu di trade. Oke. Kita oasa dulu, kita cek ya guys. Nah, oasa ini masih lanjut guys. Kalau menurutku dia masih belum selesai ya guys. Karena di sini ada BRMG juga masih isian, dan BK. Kalau menurutku kemungkinan akan lanjut, cuma nanti kita bahas lebih panjang ya untuk oasa ini gimana targetnya, atau mungkin masuk ke tier 1 minggu depan ya guys untuk oasa. Jadi kita akan bahas cepat aja ya guys. Untuk TLDN, nah, TLDN ini semakin naik. Untuk progresku ini akan sesuai target ya guys, sekitar 13% di area sini. Untuk target kedepannya tidak terlalu muluk-muluk ya guys, karena ini sesuai dengan kenaikan dari LQ-nya ya, laporan keuangannya. Jadi setiap laporan keuangannya naik, kalau pertumbuhannya bagus juga ikut diangkat oleh si bandar. Seperti itu ya guys. Kalau kalian mau jangka panjang ya silakan di saham ini ya. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan risk reward dari portofolio kalian, seperti itu ya. ASII ini masih balik guys. Jadi kan kita kemarin masuk di area sini, terus naik, terus banting, naik lagi. Ini naik lagi guys. Gitu-gitu aja sampai atas nih. Kalau kalian ikut lagi bisa cuan lagi guys, tapi nunggu di bottom dulu ya. Enak ini. Bandarnya emang sengaja bikin kayak gitu polanya. Jadi kalau sudah di bawah nunggu akumulasi bandar ikutan. Seperti itu aja. DKH. DKH ya masih dibanting ya guys. Ini polanya CC yang ngebanting. Jadi emang CC mau ngepush sahamnya ke bawah agar dia terus akumulasi. Jadi tidak baik untuk dilanjutkan seperti itu ya. Oke, untuk Suri ini masih menarik guys. Kenapa? Karena di sini di harga yang tinggi. Agar apa? Agar si bandar bisa ngeholdnya lebih jauh guys. Jadi kalau di sini di open kan, nanti kan turunannya luan nembus MA200, ini sengaja MA200-nya nggak ditembus oleh bandar guys. Kenapa ya? Karena bandar pengen tetap nahan areanya di area sini guys. Tujuannya apa? Aku yakin tujuannya sama ya guys, sama ILS yang kita cuan itu di data kita itu, agar saham ini tetap melanjut ke atas, walaupun untuk sekarang ini masih belum ready guys. Kapan ready-nya aku nggak tahu ya, karena yang menentukan keredian itu 100% bandar ya. Nah seperti ini ya, sisa kenaikan aja lagi nih. Kalau kalian sabar ambil di sini ya udah, tinggal aja guys, karena udah dijagain kok, pasti dijagain dari bandarnya sendiri ya. Aku sendiri ini bakal jadi listku kayaknya di background aja ya, tidak aku spill di tier 1. Jadi ini bakal aku save dulu, ngikutin perkembangannya. Nanti pasti ketahuan tuh dari data siapa yang naik duluan, siapa yang akumulasi. Kalau dari data di sini ya, kenaikan ini itu dipengaruhi oleh, kita coba breakdown ya. Di sini. Nah, dari data sini dipengaruhi oleh si bandar lokal domestik yang ingin keluar barangnya guys. Dia bikin fluktuatif agar barangnya tetap berada di atas. Jadi ini kan kelihatan ya, bandar lokal itu cenderung penurunan di area sini. Nah dia bikin gejolak harga agar banyak yang FOMO dan ngambil barang dia. Dan emang tercapai tujuan dia, sampai pun si asing juga ikutan ngambil barangnya. Tapi ya sekali lagi, dia cuma pengen keluar. Nah sekarang karena di area sini ditahan, itu berarti cuma satu guys. Itu berarti cuma dua sih. Entah
bandar lokal ingin dia habis barang dulu, dia jual di area atas, atau dia mau masuk lagi guys ketika harganya udah di atas, mau apa, mau ngelanjutin seperti itu ya untuk confectionnya. Apakah betul seperti itu tujuan si bandar? Tapi kita lihat aja guys. Siapa yang ngebuang ini adalah si, nanti deh kita bahas ya. Kalau ini menarik mungkin aku masukin ke tier 1 minggu depan, tapi kayaknya nggak cepat ini guys. Agak setway lama dulu di area MA 200, baru diakumulasi, baru diangkat seperti itu ya. Kita lihat aja untuk kedepannya untuk Suri, tapi masih menarik guys, karena ya masih di area situ-situ aja sih. PMG yang semalam ini pengganti dinar ternyata tidak terbang-terbang guys, malah cenderung lewat dari MA 200 dia. Tapi di area sini CC mulai akumulasi, aneh banget. Emang targetnya dia atau gimana nggak ngerti. Tapi sebenarnya CC ini ada buangan di area sini guys. Nah itu aku bingungnya, kenapa CC yang buangan itu akumulasi lagi di area situ ya. PMG nggak, supaya nggak panjang-panjang amat ya sebenarnya nih. Jadi panjang kan nggak seru ya. PMG, nah sebenarnya CC itu tuh aneh kan, proyeksi dia selalu akumulasi di area sini, di area paling bawah, terus dia take profit di area sini. Nah sekarang dia baru akumulasi lagi guys. Apakah di sini area dia yang mau akumulasi guys? Jadi seperti itu ya. Jadi dia emang pengen mentokin di MA 200 baru dia akumulasi. Tujuannya pasti naik guys. Ini pasti naik. Aku yakin pasti naik. Entah kapan ya nggak tahu ya. Karena apa? Karena 100% dijaga ini. Cece nggak mau buangan barang. Dia udah buangan pun dia nambah lagi. Itu tandanya apa? Itu tandanya dia mau cuan lebih besar guys. Seperti itu ya. PMG menarik banget untuk PMG. Masih ada kelanjutan. Cegas, nah Cegas juga ada kelanjutan guys. Walaupun dibantingnya dalam ya guys, tapi setiap kali bantingan itu istiqomah guys. Untuk akumulatornya ada CP, CC, OD. Dia sama-sama berbagi barang guys. Yang membuang barang pasti pede, seperti itu ya. Mau pengen masukin lagi takut lama untuk Cegas, tapi bagus banget isiannya guys. CC masih di atas. Si apa tadi? CP ya? CP semakin tinggi. Tuh. Terus si yang ngebuang barang pede. Mana lagi pede? Nih. Pede yang di sini. Udah jelas kan? Emang mereka polanya distribusi gitu guys. Jadi dari aku lihat emang ditahan di area 4142. 14142 terus dikasih bid tebel sekitar 1500 atau 2000. Terus si PD buangan di situ. GR juga buangan di situ. Terus di stop lagi, dikasih bid tebal lagi, buangan lagi. Jadi rapi buangannya. Tapi lama guys. Mau sampai kapan itu aku penasarannya. Ya sampai PD nggak mau buangan lagi. Sebenarnya ini udah kosong ya seharusnya ya. Ya karena dia ambil di area bawah sih ya guys. Nah di area bawah beda ya. Kalau di area bawah itu total akumulasinya ya. Seharusnya nggak berimbang. Seharusnya ya ini lebih dalam lagi gitu. Itu baru habis. Ya seperti itu ya confectionnya si Cegas. Menurutku masih menarik. Dan ini akan jadi list aku di background aja ya. Tidak aku sebarkan. Jadi ini akan aku pantau beberapa hari ke depan ya. Untuk si Cegas ini. Karena menarik banget. Bandarnya jagain. Istiqomah juga. Terus akumulasinya semakin banyak juga. Ya nggak ada alasan buat aku ngebuang barang. Atau ngabain saham ini. Karena menarik banget. 30% sekali naik. 25% nih, 34%. Menarik banget guys. Jadi itu dulu untuk tier 1 kita. Menarik banget ya. Ada 2 saham yang masih menarik menurut aku. Ada Suri, ada Cegas. Yang sama-sama menarik di list selanjutnya. Tapi untuk saat ini tidak terlalu besar kontribusinya dalam membuat kita cuan. Seperti itu ya guys.
Terima kasih untuk Oasa juga yang sampai sekarang masih menarik untuk dipantau, dan apakah akan berlanjut ya nanti kita bahas selanjutnya guys kalau emang ada kesempatan, atau apakah juga ada yang menarik dari sahamnya. Untuk Toba juga baru update ya kemarin, naik beberapa tik langsung dibanting ya. Tapi aku yakin Toba itu tetap akan dinaikin guys. Waktunya aja lagi kapan. Kelihatan ya hari ini udah hijau sebenarnya, naik sekitar 6 sampai 8% ya. Tapi ya emang masih ada bantingan, jadi nunggu aja beberapa hari ke depan mungkin akan clear baru dinaikin lagi, oleh yang penting isiannya. Isiannya yang penting, kalau bandar CC masuk berarti siap terbang, seperti itu aja ya guys. Jadi itu dulu untuk minggu ini tier 1 kita alhamdulillah 56%, tapi sekali lagi ini hanya dari data chart ya guys, bukan dari portofolio pribadiku. Jadi ini kita sama-sama teman-teman memantaunya bersama dari list kita dan metode kita. Jadi semoga ini bisa jadi sumber cuan dan pengalaman kalian di minggu ini yang menarik, dengan cara aku membahasnya seperti apa, aku membuat teorinya seperti apa. Semoga jadi tambahan ilmu buat kalian. Jadi seperti itu dulu dan sampai jumpa kawan-kawan.